lalu kita menganggap kehilangannya juga merupakan musibah, merupakan kerugian, hilangnya harta atau mengurangnya, susahnya kita mencari harta, dan juga hilangnya kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Kita anggap bahwa ini adalah musibah. Allah di bawah, makruh menyimpan di bawah makanan minuman kalau belum maghrib, makruh disimpan di hadapan kita. Allah. Maka kehilangan hidayah adalah musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Maksud kita tidak melakukan perintah Allah adalah ketika tidak ada uzur. Berbeda dengan kita meninggalkan perintah Allah karena uzur. Itu tidak dianggap sebagai musibah, karena ada uzur dari Allah. Contoh seperti wanita tidak melakukan saum karena hamil atau karena menyusui. Ini karena uzur, tidak melakukan saumnya. Itu tidak dianggap musibah karena tidak dianggap itu dosa. Musibah yang terbesar itu adalah dosa. Dosa itu adalah menyalahi aturan Allah. Kalau kita meninggalkan saum tanpa menyalahi aturan Allah, yakni dibolehkan oleh Allah untuk tidak saum dengan alasan-alasan yang ditegakkan oleh Allah untuk menjadi sebab kebolehan tidak saumnya itu, seperti halnya hamil, seperti halnya menyusui, seperti halnya sakit, seperti halnya bepergian yang jauh, ya, 2 marhalah lebih, ya kira-kira 82 atau lebih, ya, kilometer. Seperti kita ke Jakarta umpamanya. Atau juga alasannya dikarenakan benar-benar kita tidak mampu. Sakit tidak, tapi tidak mampu. Seperti yang sudah tua renta. Disebut sakit tidak, tapi karena terlalu tua ya tidak mampu. Nah, atau kita sebetulnya masih muda, tapi dikasih tidak mampu oleh Allah. Benar-benar tidak mampu. Dan disebut sakit tidak. Nah, ini juga bagian dari uzur. Kan? Atau tidak mampunya itu karena kerjanya berat sekali. Kerjanya kerja apa? Kayak kerja bangunan yang ya memerlukan tenaga, atau tukang nyangkul, kan? Nah,
tukang kuli memikul barang-barang berat umpamanya, ya. Nah, ketika tidak mampu di siang hari, sementara kita memerlukan duit, kan? Dan kita tidak punya duit, kan? Ingat, dan kita tidak punya duit, kita memerlukan duit, dan tidak ada jalan kecuali kita harus kerja, kerjanya kerja keras seperti itu. Lalu di tengah kerja kita tidak mampu, benar-benar tidak mampu, maka itu termasuk bagian dari uzur, yakni kebolehan dari Allah Ta'ala untuk membatalkan saumnya, buka saumnya. Namun situasi seperti ini bukan terus makan, tidak, hanya untuk saat itu saja, supaya ini ada tenaga, lalu terus kerja. Nah, tidak makan lagi setelah itu, tidak ditambah dengan merokok, bebas, tidak ada istilah tanggung saya sudah buka, enggak begitu, karena ada wajib imsak. Apa imsak itu? Wajib kita menjaga dari makan, dari minum, dari segala hal yang diharamkan dilakukan dalam puasa, termasuk dari jima. Ini wajib imsak. Jadi hanya saat itu saja makan, silahkan makan untuk tenaga, karena perlu tenaga ini, kan? Nah, tapi orang seperti ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya dia pertama, dia tidak punya duit, ya. Yang kedua, ya memang nggak ada kerjaan, kecuali kerjaannya itu. Mau tidak mau harus cari duit, apalagi punya anak, punya istri. Kalau punya duit sih masih ada. Tapi sudah kebiasaan kerjanya di proyek itu umpamanya. Tapi sebetulnya duit ada, itu nggak boleh. Nggak boleh meninggalkan saum, nggak boleh jadi alasan nanti saya lagi kerja, saya, gitu kan masih punya duit. Kalau tidak ada kerjaan yang bisa menjaga saummu, kamu jangan kerja dulu. Kalau kamu masih punya duit, kan? Atau punya makanannya, punya berasnya ada, segalanya ada, walaupun tidak punya duit, kan? Tapi ready makanan, minuman dan sebagainya. Nah, dan orang seperti ini ada syaratnya juga, tetap malamnya harus mempersiapkan diri untuk puasa dan niat puasa di setiap malamnya. Tidak mentang-mentang kemarin juga saya kerja nggak mampu, udah kan sekarang besok kerja lagi, gitu kan? Udah saya besok nggak akan puasa, gitu kan? Nggak bisa. Kita harus makan yang gede, dipersiapkan untuk kerja besok, gitu kan? Sahurnya yang gede makannya, nah, gitu kan? Niat saum, niat saum. Adapun ternyata esok harinya kerja jam 12 siang, wah sudah tidak mampu. Selama masih mampu, terus jangan batal. Tapi ketika sudah sampai kepada klimaks, waduh saya sudah tidak mampu. Nah, silakan buka. Silakan buka. Setelah buka, lalu saum lagi. Terus gimana nanti? Nanti qadha. Nanti qadha. Cuma bukanya ini tidak dosa,
karena ada izin dari Allah. Ada izin dari Allah. Masya Allah, Allah maha pengasih, maha penyayang. Ya. Allah tidak menghendaki kalau kita merusak diri kita. Ada? Tidak. Sementara kita harus kerja, karena kita nggak punya duit, nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak ready. Nah, tapi ketika kerja malah jadi rusak. Ya. Badan kita gara-gara dipaksakan puasa padahal sudah tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah. Lalu ada lagi tambahan lagi, saumnya ini syaratnya juga dan kita begitu ketika buka harus niat mengambil rukhsah. Niat mengambil kebolehan dari Allah. Ada lagi, ditambah lagi, jangan buka diperlihatkan kepada orang yang berpuasa. Ya untuk dirinya. Jangan mentang-mentang saya kan boleh buka, akhirnya diperlihatkan kepada yang lain. Jangan. Ya, jangan. Nah, pahami oleh kita. Bahkan bagi wanita yang haid, yang nifas, bukan cuma boleh buka, tapi haram saum. Haram saum. Bukan berarti haram tidak makan, bukan, haram saum. Karena ada perempuan yang lagi haid, ya saya tidak niat saum, tapi saya nggak mau makan, kan? Nggak apa-apa, tidak makan nggak apa-apa. Yang diharamkan itu niat saum. Ketika kita dalam haid, ketika kita dalam nifas. Jadi kalau tidak makan tidak apa-apa. Seperti di hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, gitu kan? Itu haram saum. Ya. Tapi bukan berarti haram tidak makan. Bukan berarti haram tidak minum. Ya kalau nggak mau makan, nggak mau minum, nggak usah makan minum. Kan? Atau ada alasan-alasan apa yang lain umpamanya, kan? Alasan kesehatan atau dan sebagainya. Saya mah menghormati yang saum ini di rumah, mau nanti aja bareng aja makanya maghrib bersama yang saum, ya silakan. Tapi tidak niat saum. Ya. Paham? Paham? Alhamdulillah. Maghrib belum? Sudah masuk? Jam berapa? Gitu. Lihat untuk daerah ini. Sanu apal waktu. Ya tunggu aja. Kalau kita ragu, ya jangan taklid kepada yang duluan. Jangan, harus taklidnya kepada yang agak akhir. Kalau kita ragu, itu apik. Lihat ada jadwalnya enggak? Udah masuk belum? 4 menit lagi. Itu khusus wilayah Rancaikek. Oke. Ya tunggu sebentar lagi. Ya yang lain boleh jadi punya ijtihad ya. Nah, ini namun kita harus apik, harus teliti ya. Apakah di wilayah kita ini ya,
sudah masuk waktunya atau belum. Adzan kalau diumumkan termasuk mukul beduk, gitu kan? Itu harus teliti itu. Kalau bulan puasa terutama terutama maghrib dan subuh. Kenapa? Kalau kita adzan ternyata itu belum waktunya subuh, nah, ya, kita zalim kepada orang-orang yang belum sahur, mau sahur, dia menyangka sudah subuh. Atau kita telat adzan subuhnya, udah lewat 5 menit baru adzan subuh, mereka menyangka belum subuh, akhirnya mereka makan, gitu kan? Karena makan, minum, ingat, ketika pas masuk waktu subuh, tuh, ingat, itu membatalkan saum. Itu membatalkan saum. Ada yang berfatwa itu tidak batal saumnya ketika adzan subuh. Salah, ngawur itu. Itu namanya fatwa ngaco. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, walaupun tidak adzan, karena masalahnya bukan di adzan, kaidahnya adalah masuknya waktu subuh, bukan di adzan. Mau adzan kayak mau kagak kayak, urusan adzan urusannya dengan sholat, bukan dengan puasa, ya kan? Tapi puasa urusannya dengan waktunya, dan waktu maghrib, waktu subuh. Nah, subuh harus sudah berhenti sebelum subuh itu. Jangan pas subuh kita masih makan. Boleh. Kita lihat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Udah masuk belum? Udah. Ayo, sekarang sudah. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa dulu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, hanya karena Engkaulah hamba berpuasa, dan hanya atas rizkimu-lah hamba berbuka puasa. Wa bika amantu, dan hanya kepada Engkaulah
hamba beriman, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada Engkaulah hamba bertawakal, wa ilaika anabtu, dan hanya kepada Engkaulah hamba kembali, wa rahmataka rajautu, dan hanya kepada kasih sayang-Mu hamba berharap, wa ilaika anabtu, dan hanya kepada Engkaulah hamba kembali, walaka aslamtu, dan hanya kepada Engkaulah hamba tunduk. Allahumma ya Allah, zahabat dhamma wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Ya wasi'al fadli ighfirli 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 wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alayhi wan nasunya wa adkhilna jannata bisalam ya 'azim ya 'azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli wa lahum الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وتستجيب دعواتنا يا أرحم الراحمين. Al-Fatihah. Semoga Allah menerimanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.